Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Faras Andi dengan NIM C1A019126 dengan mata kuliah e-Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan membahas tentang wireless commerce, yaitu terdapat teknologi wireless. Apakah Anda tahu apa itu teknologi wireless? Teknologi wireless yaitu teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel, yaitu contohnya telepon seluler. Nah, di sini yang pertama yaitu terdapat Wireless Application Protocol atau WAP, yang kedua Wireless Markup Language atau WML, yang ketiga yaitu ada browser. Nah, WAP yaitu suatu standar protokol yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan dari wireless device seperti ponsel dan personal digital assistant atau PDA. Yang kedua yaitu ada Wireless Markup Language atau WML, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan WAP, M3GATE, WAP Browser, WAP. Nah, yang terakhir yaitu ada browser. Browser adalah pemrograman aplikasi emulator yang digunakan untuk menampilkan script WML yang telah dibuat menjadi sebuah halaman WAP. Mobile commerce. Nah, mobile commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi komersial melalui jaringan komunikasi dengan wireless device atau mobile yang dapat meningkatkan produktivitas dengan data berkecepatan tinggi dan mobile system yang hemat biaya dan dapat digunakan pada tempat dan situasi yang berbeda. Di sini ada juga karakteristik aplikasi mobile. Yang pertama yaitu mobility. Kata mobility menerangkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan perangkat teknologi lainnya yang bersifat mobile seperti PDA, yaitu Personal Digital Assistant, sehingga para penggunanya dapat melakukan berbagai aktivitas e-commerce di mana saja. Yang kedua yaitu ada variability, yaitu apapun aktivitas dan dimanapun mereka berada, para pengguna e-commerce tersebut dapat menjangkau atau memiliki informasi yang dia butuhkan secepatnya. Nah, di sini saya mencari dua buah jurnal tentang membahas tentang wireless commerce. Yang pertama yaitu analisis pemanfaatan mobile commerce untuk hijab dan busana daerah gedong tataan untuk meningkatkan aset penjualan. Teknologi informasi akan sangat bermanfaat dalam penyajian informasi yang cepat, mudah dan akurat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sekian banyak teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diakses dengan mudah dari manapun. Dengan keberadaan internet, membantu masyarakat memperoleh informasi hijab dan busana terbaru di suatu daerah. Selain berbagai media penyedia informasi, internet juga dapat memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan operator pemilik hijab dan busana yang dihendaki antara lain untuk kepentingan pemesanan hijab dan busana agar lebih mudah masyarakat menentukan pilihan. Sistem informasi e-commerce hijab dan busana daerah gedong tataan menggunakan web mobile, guna mempermudah proses penyampaian informasi mengenai hijab dan busana. Pemesanan hijab dan busana tersebut dapat dilakukan dengan media internet dengan menggunakan aplikasi sistem informasi. Sistem informasi akan menyajikan informasi-informasi mengenai suatu tren hijab dan busana. Masyarakat dapat menentukan
desain hijab dan busana yang menjadi pilihan. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah dalam bidang pemesanan. Sistem informasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan pengembangan aplikasi tersebut secara efektif. Nah, di sini kita memasuki pembahasan dalam peningkatan potensi daerah gedung tataan. Penelitian merancang sebuah website yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengembangkan sumber daya di daerah, khususnya potensi daerah gedung tataan, sehingga tujuan dapat mempermudah konsumen memesan produk yang diinginkan, dan cepat mempermudah proses pengiriman barangnya sehingga tidak susah membutuhkan waktu yang lama untuk memproses barang tersebut. Nah, adapun implementasi halaman menu utama, yaitu berisikan tentang uraian singkat atau tampilan menu yang terdapat di tampilan tersebut sehingga pengunjung website dapat melihat dan mengetahui tampilan pada hijab dan busana yang tertera pada tampilan layar website. Yang kedua, yaitu ada implementasi halaman daftar hijab. Dalam implementasi halaman daftar hijab, terdapat pilihan hijab dari segi model dan warna sehingga konsumen dapat mengetahui model-model hijab yang akan dipilih sesuai dengan selera konsumen. Dan selera konsumen masing-masing sehingga konsumen puas dengan pilihan barang yang mereka pesan sendiri dan dipilih sendiri oleh mereka, dan dapat mempermudah konsumen dalam pemesanan barang. Kesimpulannya dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dengan adanya website pemesanan hijab dan busana berbasis web mobile, maka memudahkan konsumen yang berada di daerah area gedung tataan untuk memesan hijab dan busana dengan proses pemesanan yang tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga konsumen tidak harus datang ke tempat, cukup dengan memesankan dengan membuka website pemesanan hijab dan busana. Peningkatan pada pemesanan hijab dan busana berbasis website mobile, yakni sangat signifikan dari persentase sebelum menggunakan website, yakni hanya 10%, kemudian sekarang telah menggunakan website menjadi 20-40%, dengan adanya website pemesanan hijab dan busana berbasis website mobile sangat membantu dalam penjualan dan bisnis di bidang pemasaran produk. Konsumen pun merasa puas dan tidak lagi harus repot-repot datang ke tempat, cukup dengan membuka website pemesanan hijab dan busana. Yang kedua yaitu artikel jurnal, aplikasi m-commerce untuk penjualan buku pada satu toko buku berbasis WAP atau Wireless Application Protocol atau service dengan media handphone. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah kegiatan transportasi kebutuhan pelanggan akan buku yang semakin meningkat. Terkadang membuat beberapa buku yang tersedia di toko atau agen buku sering kehabisan stoknya. Hal ini tentunya menyulitkan konsumen yang memiliki kesibukan yang padat dan tak mengenal waktu jika harus datang membeli langsung ke toko atau agen buku. Apalagi jika persediaan buku sudah habis, stoknya membuat pelanggan menjadi kecewa. Dengan sistem pembelian yang seperti ini, tentunya akan merugikan banyak pihak baik dari segi waktu, biaya pelanggan, dan kepuasan konsumen. Aplikasi mobile commerce ini tidak hanya mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian buku secara online, tapi juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil perusahaan, informasi terkini, dan informasi mengenai. Selain itu, admin akan dipermudahkan dalam pembuatan laporan penjualan dan pelanggan tanpa harus menggunakan aplikasi word processing and spreadsheet.
Kebutuhan dan komunikasi. Kebutuhan akan komunikasi menggunakan telepon seluler menyebabkan semakin banyaknya masyarakat dari semua kalangan yang telah memiliki telepon seluler. Bukan tidak mungkin semua informasi yang ada di internet nantinya dapat dilihat melalui telepon seluler, dapat dilihat dari telepon seluler mereka masing-masing. Dengan adanya media wireless internet, telepon seluler dapat juga digunakan sebagai media akses terhadap informasi yang ada di internet dalam bentuk Wireless Application Protocol atau WAP. Nah, awalnya jika konsumen ingin membeli buku, maka harus datang kembali langsung ke toko atau agen buku. Namun dengan adanya aplikasi mobile commerce, pelanggan bisa melakukan pembelian buku secara online dan juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil perusahaan informasi terkini. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan e-commerce. Nah, sekarang membahas tentang kelebihan e-commerce, yaitu yang pertama mencakup kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua, dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat, memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Nah, kekurangan m-commerce, yaitu yang pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, yaitu layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Yang ketiga, tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saya menarik kesimpulan, yaitu aplikasi mobile commerce ini tidak hanya mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian buku secara online, tetapi juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil, informasi mengenai profil perusahaan. Informasi terkini dan informasi mengenai selain itu, admin akan mempermudah dalam pembuatan laporan penjualan dan pelanggan tanpa harus menggunakan aplikasi word processing dan spreadsheet. Adapun aplikasi ini terdiri dari dua menu utama, yaitu menu utama untuk halaman muka pelanggan dan menu untuk halaman muka admin. Untuk menu pelanggan terdiri dari beberapa form, antara lain testimonial untuk mengisi buku tamu, form daftar pelanggan untuk mengisi data pribadi, untuk menjadi pelanggan, form edit data, pelanggan untuk mengedit data pelanggan yang telah tersimpan, dan form keranjang belanja untuk memilih produk yang akan dibeli. Untuk menu admin terdiri dari beberapa form untuk menginput dan mengedit data, seperti form berita, form kategori buku, form provinsi, dan form koleksi buku, form untuk menginput dan mengedit data penulis buku, form untuk menginput dan mengedit data penerbit buku. Selain itu, menu admin memiliki form untuk mencetak laporan pelanggan dan laporan transaksi per periode. Nah, terima kasih. Nah, itulah tadi presentasi tugas saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.